Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas soal-soal pertidaksamaan rasional, di mana materi ini adalah materi di kelas 11. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa di grup Telegram dan akan saya bahas di video saya kali ini. Nanti ada sekitar 5 soal yang akan saya bahas ya. Baik, untuk soalnya dimulai dari nomor 12 ya. Penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat ditambah 7x dikurang 8 per x ditambah 3 lebih besar sama dengan 2 adalah, yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau ada soal seperti ini, cara gampangnya gini ya. Kita kalikan x plus 3 ke kali silang ya, ke 2, sehingga nanti akan kita dapatkan ini x kuadrat ditambah 7x dikurang 8 lebih besar sama dengan 2x plus 3. Nah, nanti ini x kuadrat ditambah dengan 7x dikurang 8 lebih besar sama dengan dikalikan 2x ditambah 6. Yang ini semuanya saya pindahkan ke ruas kiri. Nah, ini jadinya negatif 2x, ini jadinya negatif 6, lebih besar sama dengan 0. Nah, nanti kita kurangi ya, 7x dikurang 2x, hasilnya adalah 5x. Kemudian negatif 8 dikurang 6, di negatif 14 ya. Nah, nanti kita cari akar-akarnya dari persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan. Nah, ini kita buat sama dengan 0 dulu ya. Ini x, ini x. Kemudian yang ini 14 ya. 14 ini 5. Berarti 7 dengan 2 ya. Ininya plus, berarti plusnya yang lebih besar ada di 7. Ini negatif, berarti nanti x dikurang 2 sama dengan 0, x nya sama dengan 2. Yang satunya x plus 7 sama dengan 0, x sama dengan negatif 7. Nah, nanti ada dua nilai yang sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita lihat bagian penyebut ya. Nah, kenapa kita lihat bagian penyebut? Karena bentuk pecahan itu tidak diperbolehkan kalau penyebutnya sama dengan 0 ya. Jadi pecahan bentuk rasional itu tidak membolehkan penyebut sama dengan 0, sehingga nanti x plus 3 sama dengan 0, berarti x nya sama dengan negatif 3. Nah, nanti ada 3 nilai nih x ya, yaitu negatif 3, kemudian 2 sama negatif 7. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita buat garis ya, garis bilangan. Ini negatif 7, berarti di sini ya paling kecil, negatif 3 yang ini ya, kemudian 2. Nah, untuk menguji ya, menguji mana yang memenuhi nilai lebih besar sama dengan 2, kita ambil angka 0. Paling gampang ya, paling gampang angka 0. Angka 0 itu letaknya di mana? Angka 0 itu letaknya antara negatif 3 dengan 2. Nah, kalau kita masukkan 0, berarti kan x nya kita ganti dengan 0 ya. Nanti yang atas ini jadinya negatif 8 per yang ini 3. Nah, negatif 8 per 3 itu lebih kecil sama dengan 2, karena kan nilainya negatif. Nah, berarti yang ini nanti tandanya negatif, yang ini berarti positif, yang ini negatif, yang ini positif. Ya, cara gampangnya seperti itu ya. Nah, berarti nilai x nya itu adalah negatif 7 lebih kecil sama dengan ya x nya lebih kecil
negatif 3. Kenapa di sini tidak ada tanda sama dengan? Karena nanti kalau dia nilainya negatif 3, maka penyebutnya akan menjadi 0. Kemudian nilai X-nya itu lebih besar sama dengan 2. Nah, kita cari nih, negatif 7 lebih kecil sama dengan X lebih kecil negatif 3, atau X lebih besar sama dengan 2. Sebentar. Nah, jawabannya adalah yang C ya. Kalau ini kan ada tanda sama dengannya ya. Mudah ya. Kemudian kita lanjut soal yang kedua, yaitu nomor 13. 2 per X dikurang 3 lebih besar 5 per X plus 2. Maka, nah nanti sama nih, yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, tadi caranya gampang, caranya sama ya. Cara gampangnya kita kalikan silang. X plus 6 kalikan 2, berarti nanti jadinya 2 dikali X plus 6. Nah, ini lebih baik saya kasih tanda sama dengan dulu ya. Ini kali silang ke sana, jadinya nanti 5 dikali X min 3. Jadi nanti 2X ditambah 12 sama dengan 5X dikurang 15. Nah, kita pindahkan ke ruas kanan semua ya, karena kan 5X nya lebih besar. Jadinya nanti, oh yang ini lebih pindah ke ruas kiri ya, jadi 15 ya, plus 12. Yang ini 5X, 2X nya pindah ke ruas kanan jadi negatif. Ini ditambahkan 27. Yang ini jadinya 3X ya. Berarti nanti nilai X nya sama dengan 9 ya. Kalau kita rubah ini bentuknya jadi lebih besar, jadinya nanti ini ya, lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Nah, yang ini berarti nanti lebih besarnya ke arah sana ya, karena X-nya saya pindah ke sini. Ya, paham ya? Jadi X-nya lebih kecil dari 9. Nah, kemudian ini udah ketemu nih nilai X ya. Kemudian kita cari X-nya melalui syarat penyebut tidak boleh 0. Nanti ada 2 ya. Yang pertama, X negatif 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Kemudian yang kedua, yang ini, X plus 6 sama dengan 0. Nanti X-nya sama dengan negatif 6. Nah, seperti yang soal yang pertama, kita buat garis bilangan. Ini negatif 6, ini 3, ini 9. Nah, kita ambil satu angka untuk menguji mana yang memenuhi nilai dari persamaan ini atau tidak samaan ini ya. Nah, kita ambil 0, paling gampang ya. Berarti nanti 2 per negatif 3. Berarti 2 per negatif 3. Kalau yang ini berarti 5 per 6. 5 per 6. Nah, ternyata 5 per 6 lebih besar dari 2 per negatif 3. Berarti yang ini negatif. Ini positif. Ini negatif. Ini positif. Jadi yang memenuhi adalah, karena yang diambil adalah, yang diminta adalah yang lebih besar, berarti nanti nilainya adalah X lebih kecil negatif 6. Nggak usah pakai tanda sama dengan ya, karena kalau pakai tanda sama dengan berarti nanti nilai penyebutnya nanti bisa 0. Kemudian atau X nya antara 3 ya, X nya lebih besar 3, lebih kecil sama dengan 9. Ini nggak ada tanda lebih sama dengannya ya. Nah, jadi nilai X nya lebih kecil negatif 3. Kemudian nilai X nya lebih kecil, lebih besar dari X, lebih besar dari 3 X nya ya. Kemudian lebih kecil dari 9. Jadi jawabannya adalah yang 9
sebentar, lebih kecil negatif 6 atau X lebih kecil lebih besar 3 lebih kecil. Nah, jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 14. Penyelesaian pertidaksamaan 2x kuadrat dikurang 17x dikurang 9 per 2x plus 7x plus 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, nanti kalau ada soal seperti ini ya, bentuk pertidaksamaan rasionalnya seperti ini, kita cari x-nya melalui pembilang dan penyebut. Kita cari yang melalui pembilangnya dulu. Jadi kalau di sini itu 0, nanti kita cari pembilang dan nilai x-nya dari pembilang dan penyebut. Kita cari nih yang atas dulu nih dari pembilangnya. Ini min. Kita faktorkan ya. Nah, kita faktorkan. Nah, berarti ini 2x, ini x. Ini 9 ya. 9 kalau 2 kan 18 ya. Ini min ya, ini min berarti yang ini plus ya. Plus 1 ya. Sehingga nanti nilai x-nya ini 2x plus 1 sama dengan 0, berarti nilai x-nya ini min 1 ya. Nilai x-nya sama dengan min setengah. Nah, sedangkan yang ini x min 9 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 9. Ya, kita sudah mendapatkan dua nilai x. Nah, sekarang kita lihat yang penyebutnya. Saya cari. Saya ambil kertas yang lain ya. Nah, saya kerjakan di sini. Untuk penyebutnya berarti 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ini 2x, yang ini x. Ini 3, ini positif semua ya, berarti ini positif semua. Yang ini berarti 3, ini 1 ya. Berarti nanti 2x ditambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 1. Berarti nanti nilai x-nya sama dengan negatif 1 per 2. Kemudian yang ini x plus 3 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 3. Nah, kita sudah mendapatkan x-nya masing-masing dari pembilang dan penyebutnya. Ya. Nah, nanti kita lihat. Ini ternyata ada yang sama ya. Nilai x ya. Ini negatif setengah, ini juga negatif setengah. Kita gambarkan pada garis bilangan. Ini negatif 3, negatif setengah. Nah, karena ada 2, nah berarti kita tuliskan 2 gini ya, sama 9. Nah, sama seperti yang tadi, kita ambil satu angka untuk menguji mana yang memenuhi pertidaksamaan ini. Kita ambil 0. 0 itu berarti di sini ya, 0. Berarti nanti negatif 9. Berarti ini yang ada x-nya semuanya 0 ya. Negatif 9 per 3. Nah, ini negatif bagi positif kan negatif. Nah, betul ya, berarti yang memenuhi. Berarti ini negatif. Nah, ini kan ada 2, berarti kan seharusnya ini negatif, positif, negatif gitu ya. Nah, karena di sini ada 2. Nah, berarti di sini negatif lagi nih. Karena dia merupakan titik, bukan merupakan titik balik, tapi merupakan titik belok ya. Nah, berarti yang ini positif, yang ini juga positif. Nah, berarti nanti nilai himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 lebih kecil x lebih kecil 9 ya. Negatif 3. Sebentar, ini yang 9-nya itu untuk pembilang ya. Berarti ini boleh dikasih tanda sama dengan ya. Berarti nanti negatif 3 lebih kecil x lebih kecil sama dengan 9. Yang ini salah.
Berarti jawabannya adalah yang B. Ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut yang nomor 15. Lanjut yang nomor 15. Nilai yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, nanti ini sama nih caranya nih dengan yang nomor sebelumnya. Kita cari nilai X-nya dari pembilang dan penyebut. Nah, kita cari dari pembilangnya dulu. X kuadrat min 7X plus 10. Kita faktorkan untuk mencari nilai X ya. Ini X, ini X. Ini 10 ya. Berarti ini positif, ini negatif ya. Berarti dua-duanya ini negatif. Nah, berarti X min 2, X min 5. Berarti X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Yang ini X min 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Nah, kita udah mendapatkan dua nilai X. Kemudian kita cari dari penyebutnya. X kuadrat dikurang 4X, kemudian dikurang 21. Sama kita faktorkan untuk mencari nilai X-nya. X ini negatif ya. Berarti nanti yang negatif itu yang angkanya besar, yang positif yang angkanya kecil. Nah, berarti nanti X-nya sama dengan negatif 3. Yang ini X-nya sama dengan 7. Nah, kita sudah mendapatkan 4 angka nih. Sekarang kita bikin garis bilangan. Paling kecil itu negatif 3 ya. Berarti ini negatif 3, kemudian 2, 5, 7. Nah, seperti yang tadi, kita ambil satu angka untuk menguji mana yang memenuhi pertidaksamaan ini. Kita ambil angka 0 di sini. Berarti nanti yang ada X-nya 0 semua ya. Berarti 10 per negatif 21. Nah, betul ya. Hasilnya lebih kecil dari 0. Berarti ini min, ini plus, ini min, ini plus, yang ini plus. Berarti nanti karena yang diminta adalah yang kurang ya, yang lebih kecil, berarti nanti nilai X ya negatif 3 lebih kecil. X lebih kecil sama dengan 2. Karena 2-nya ada di pembilang ya. Atau ada 3 ya. Ini 1, 2, 3. Oh, ini 5 nih. Saya salah. Ya benar, yang diambil yang bukan yang positif ya, tapi yang negatif ya. Ini 2 ya, betul. Nah, satunya lagi 5 lebih kecil. 5 lebih kecil sama dengan X. X lebih kecil 7. Nah, ini nggak pakai sama dengan ya. Karena 7-nya kita dapatkan dari penyebut. Jadi jawabannya negatif 3 lebih kecil X. Kemudian lebih kecil sama dengan 2. Kemudian 5 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil 7. Nah, jawabannya adalah yang D. Mudah ya. Semoga kalian paham ya. Kemudian yang nomor 16, ini adalah soal terakhir dari pertidaksamaan rasional. Penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X negatif 3 dan seterusnya ya. Nah, sama kita faktorkan aja ya. Kita cari faktornya pembilang dan penyebut. Kita cari nilai X-nya dari pembilang dan penyebutnya. Kita cari yang dari pembilangnya. Yang ini kita uraikan atau kita faktorkan. Jadinya nanti X, ini X. Ini 15 ya. Berarti negatif 5 dikali negatif 3. Berarti nanti nilai X-nya sama dengan 3. Yang ini ya. X sama dengan 3. Yang ini X sama dengan 5. Nah, kita sudah mendapatkan 3 nilai X. Nah, ketemu, kita cari X-nya dari penyebut. Berarti nanti X kuadrat ditambah 4X dikurang 12. Sama dengan 0, kita faktorkan. Ini X, ini X. Ini min 12 ya.
Berarti min 12 itu 6 dengan 2 ya, karena di sini 4. 6-nya positif, 2-nya negatif. Karena di sini plus 4. Berarti nanti X sama dengan 2, yang ini X sama dengan negatif 6. Nah, kita sudah mendapatkan 2 nilai X. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan di garis bilangan. Paling kecil adalah negatif 6. Kemudian 2, 3. 3-nya ada 2 kali. Sama 5. Nah, sama seperti yang tadi, kita ambil satu angka 0. Berarti 0 ada di sini ya, 0. Kita masukkan. Ini yang atas jadinya 0 dikurang 3, berarti negatif 3 kan. Yang ini 0, ini 15. Di negatif 3 kali 15. Kalau yang bawah berarti negatif 12. Ini 45 per 12. Kan negatif dibagi negatif kan positif ya. Nah, lebih besar 0, berarti betul ya. Yang ini positif. Ini berarti negatif. Nah, ini kan ada 2. Ada 2 angka. Berarti ini negatif juga, yang ini positif. Yang ini nih negatif. Nah, karena yang diminta adalah yang lebih besar, ya lebih besar dari 0, berarti nanti himpunan penyelesaiannya jadinya gini. Negatif 6. Negatif 6 itu didapat dari penyebut ya. Berarti ini lebih kecil ya, nggak usah pakai tanda sama dengan. Oh, ini nggak ada tanda sama dengannya ya. Lebih kecil X lebih kecil 2. Atau yang satunya lagi, X lebih besar 5. Nah, kita tinggal cari nih, negatif 6 lebih kecil X lebih kecil 2, X lebih besar 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan materi pertidaksamaan rasional. Semoga apa yang sudah saya jelaskan di pembahasan soal ini bisa kalian pahami ya, dan kalian mengerti ya. Jika masih ada yang belum paham atau belum mengerti, silahkan kalian replay lagi videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari penjelasan saya yang belum kalian pahami. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.